memberikan sedikit makna tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu diawali oleh orang-orang muda pada tahun 1928. Orang-orang muda dari segala suku bangsa di Indonesia berkumpul menjadi satu. Untuk apa? Mereka datang berkumpul untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Orang-orang muda ingin Indonesia bersatu. Maka yang diperjuangkan adalah sebuah persatuan untuk bangsa. Orang-orang muda zaman itu mereka tidak ingin Indonesia terpecah belah. Maka mereka berjuang dengan semangat mereka, dengan kekuatan yang mereka miliki untuk memperjuangkan persatuan Indonesia. Kemudian saya melihat saat ini apa yang terjadi. Kita mendengar saat ini orang-orang muda sebagian kecil, tidak sebagian besar, tapi sebagian kecil, orang-orang muda terpelajar, memperoleh pendidikan yang cukup. Tetapi apa yang kita lihat akhir-akhir ini banyak melakukan imunisasi, ya. Apa sih tujuan mereka? Kalau mereka punya tujuan yang jelas, apa yang dilakukan oleh mereka, mungkin pemerintah akan menerima dengan baik. Tetapi apa yang mereka lakukan saat ini, banyak pendemo anak-anak muda, mereka ternyata tidak tahu apa yang mereka demokan, apa yang mereka perjuangkan, tidak tahu, hanya ikut-ikutan. Nah, saya berharap anak-anak semuanya, apa yang kalian lakukan, tentukan alasan dan tujuan yang jelas. Lakukan hal yang positif. Seandainya itu justru menghancurkan banyak orang, kalian harus siap meninggalkan itu. Carilah sesuatu yang positif dan bermakna untuk hidup kalian. Sebagai anak muda, kalian harus memiliki semangat yang kuat untuk sesuatu yang positif. Itu demi masa depan kalian, bukan untuk memecah belah satu sama lain, ya. Mendukung kehidupan bersama, tidak merusak kebersamaan yang sudah dibentuk selama ini. Nah, jadi anak-anak, saya berharap masa pendidikan ini adalah masa di mana kalian mengenal lebih dalam, mempelajari lebih luas lagi seperti apa masa depan kalian, bagaimana lingkungan kalian saat ini, dan apa cita-cita kalian ke depan. Maka bukan untuk memprotes, mengkritik apa yang terjadi saat ini, tetapi kalian punya harapan, kalian punya cita-cita mau membawa Indonesia ini ke depan itu seperti apa. Nah, ini kesempatan emas bagi kalian untuk memperjuangkan dengan pengetahuan yang kalian miliki supaya Indonesia maju, bukan untuk memecah belah seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Maka mari bersama-sama kita menyatukan bangsa kita kembali. Jangan sampai Indonesia terpecah belah hanya karena keinginan-keinginan orang-orang tertentu yang ingin menguasai Indonesia dengan kekuasaan dan keinginan pribadi. Maka mari bersama-sama kita bersatu, terus maju, dan salam Sumpah Pemuda. Salam sejahtera, salam Sumpah Pemuda, merdeka. Anak-anak terkasih, para siswa dan siswi SMP Caritas yang saya banggakan, untuk mengingatkan kita kembali akan pesan dari pemuda-pemudi terdahulu, saya akan menyanyikan satu bait lirik lagu yang menjadi kebanggaan para pemuda dan pemudi. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mulai
jadi tanggunganmu terhadap nusa. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Pesan dalam lirik lagu ini sangat luar biasa untuk membangkitkan semangat kepada para anak-anak muda, semangat dalam melakukan segala aktivitas, dan khususnya semangat dalam belajar untuk menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Pertama-tama saya atas nama orang tua, siswa dan siswi SMP Caritas, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Makna dari Sumpah Pemuda tentunya sangat penting untuk selalu ditanamkan dalam setiap jiwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali tentunya seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat sipil, aparat pemerintahan, TNI Polri, anak-anak sekolah, dan para generasi-generasi muda. Sumpah Pemuda merupakan satu tonggak utama dalam segala sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa isi dari Sumpah Pemuda ini yang diikrarkan pada 92 tahun yang lalu, yang menegaskan cita-cita kepada kita, yaitu memiliki tanah air Indonesia, kemudian bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Dari ketiga Sumpah Pemuda ini, para anak-anak sekalian bisa mengambil makna yang sangat mendalam, yaitu mengajarkan kepada kita semua akan nilai-nilai persatuan bangsa, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, kemudian adanya rasa bangga akan bahasa Indonesia, dan juga wujud dari cinta tanah air. Kemudian juga mendorong semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia, dan tentunya juga sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Generasi muda saat ini yang biasa disebut sebagai generasi milenial harus menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam dirinya secara mendalam, yaitu dengan menjadi pemuda dan pemudi yang semangat, berprestasi, cerdas dan kreatif, yang senantiasa menghargai waktu setiap saat. Kemudian pada kesempatan ini juga terdapat beberapa tantangan dan juga keprihatinan mengenai makna Sumpah Pemuda di tengah-tengah anak-anak muda saat ini, yaitu dengan semakin canggihnya teknologi dan banyaknya berita-berita yang disampaikan di media sosial. Kemudian kiranya anak-anak semakin bijak dalam menanggapinya dan tidak mudah untuk terprovokasi, tidak ikut-ikutan untuk melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum, kemudian seperti penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran-pelanggaran yang mencari nama baik keluarga maupun sekolah, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Jadilah anak-anak muda yang peduli terhadap sesama. Jadilah anak-anak yang peduli terhadap keadaan di lingkungan sekitarnya, di mana masih terdapat anak-anak sekolah yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Kemudian juga masih ada beberapa anak-anak yang kurang menghargai pendidikan dengan bermalas-malas belajar. Oleh karena itu, pesan saya selaku orang tua kepada anak-anak sekalian, khususnya generasi muda, terkait dengan Sumpah Pemuda ini, yang pertama adalah saya sebagai orang tua murid mengajak kembali para generasi muda, khususnya anak-anak siswa SMP Caritas, untuk terus mengingat ikrar daripada Sumpah Pemuda yang diucapkan pada 92 tahun yang lalu. Kemudian untuk selalu semangat dalam beraktivitas,
belajar dengan tekun dan serius, karena kalianlah sebagai generasi penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Saat ini generasi muda juga memiliki kesempatan yang terbuka, kesempatan yang luas untuk bisa mengambil peran dalam mengisi dan membangun masa depan bangsa Indonesia ini. Demikian anak-anak siswa, siswi SMP Caritas yang saya kasihi dan saya banggakan. Doa kami sebagai orang tua, semoga kalian semua kelak menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, bangsa dan negara. Amin. Tetaplah semangat dan terus maju. Salam Sumpah Pemuda. Merdeka. Selamat siang, saya Dr. Martin Leman, saya dokter spesialis anak. Peringatan Sumpah Pemuda bagi saya merupakan momen untuk kita mengingat kembali bahwa bangsa Indonesia itu lahir dan dibentuk dari berbagai kelompok, golongan, suku bangsa, budaya, dan berbagai kelompok ini bersama-sama membangun sebuah bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Tidak ada yang memiliki peran lebih kecil, tidak ada yang lebih besar, tapi merupakan sebuah kontribusi bersama. Dan dalam suasana pandemi ini, khususnya dalam profesi medis, saya sangat mengharapkan bahwa kebersamaan kita sebagai suatu bangsa dapat muncul kembali untuk bersama-sama bersatu melawan pandemi COVID, agar kita dapat menyelamatkan anak bangsa kita dan terbebas dari pandemi ini. Menjadi keprihatinan saat ini adalah makin banyaknya kelompok-kelompok, terutama dari generasi muda, yang merasa merupakan kelompok eksklusif dari bangsa Indonesia ini. Mereka tidak lagi melihat keberagaman dan keragaman dari bangsa Indonesia sebagai sebuah kekuatan yang membangun negara, tetapi justru menjadi seakan-akan tidak dapat menerima lagi kelompok-kelompok di luar kelompok mereka. Mereka lupa bahwa toleransi merupakan sumber kekuatan dari bangsa Indonesia selama ini dengan berbagai keragamannya, dan itu merupakan aset yang paling besar di mana kita memiliki berbagai budaya, berbagai kekuatan dari berbagai kelompok yang ada. Bukan merupakan suatu kelemahan, tetapi justru merupakan kekuatan. Kelompok ini semoga tidak menjadi semakin besar, dan semoga kita menyadari bahwa sumber kekuatan bangsa Indonesia adalah justru keberagaman yang menjadi satu dalam bangsa Indonesia. Harapan saya adalah agar bangsa Indonesia, khususnya kelompok muda, kembali ingat bagaimana bangsa ini menjadi besar dari keberagamannya. Bangsa ini menjadi kuat karena memiliki berbagai potensi yang dimiliki setiap kelompok dan menjadi satu sebagai sumber daya yang tidak terkalahkan. Indonesia terbentuk dari berbagai kelompok, budaya, agama, suku bangsa, dan semuanya itu merupakan satu kesatuan di mana keberagaman ini dengan penuh toleransi akan terbangun dan menjadi sumber kekuatan yang akan membawa bangsa Indonesia pada titik kemajuan yang paling baik. Semoga generasi yang akan datang, generasi muda, semakin hari semakin menyadari bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan kita dan bukan sesuatu yang justru menjadi sumber perpecahan. 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang dapat kita maknai sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, mendorong semangat juang dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita flashback ke belakang, betapa gigihnya para pemuda memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa kita melawan para penjajah. Lalu, bagaimana dengan kondisi pemuda saat ini?
Maraknya kasus-kasus yang terjadi seperti tawuran, narkoba, pergaulan bebas membuat rusak moral sebagian para pemuda yang justru melemahkan kekuatan pemuda untuk membangun bangsa. Pemuda merupakan ujung tombak dari suatu bangsa. Pemuda yang sejati adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hai generasi muda, untuk kamu mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyadari makna Sumpah Pemuda. Jangan sia-siakan waktumu, pupuk semangat belajarmu, kebersamaanmu, berpikir kritis yang bersosial budaya, dan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selamat berjuang, pemuda Indonesia.